Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzat Rifandi, NRP 023 dari kelas MPTID. Jadi di sini kita akan membahas tentang dokumen-dokumen apa saja sih yang akan dijadikan pertimbangan dalam memanage quality dari proyek pembuatan kasir ini. Jadi di sini saya akan memperkenalkan teman-teman saya. Nama saya Asmaul Lusna, NRP 0521184000044. Saya Rizky Mahira Amalia, NRP 7003. Perkenalkan, nama saya Nazla Ladinigma, NRP 052118400.046. Nama saya Muhammad Erlangga Putra Suryono, NRP 052118400000062. Oke, jadi dokumen yang pertama itu adalah Quality Management Plan. Jadi Quality Management Plan ini adalah komponen dari rencana manajemen proyek yang menjelaskan bagaimana berlaku kebijakan, prosedur, dan pedoman akan diterapkan untuk mencapai sasaran mutu. Ini menggambarkan kegiatan dan sumber daya yang diperlukan untuk tim manajemen proyek untuk mencapai sasaran mutu yang diterapkan. Jadi, Quality Management Plan ini dapat formal ataupun informal, terperinci atau dibingkai secara luas. Gaya dan detail dari rencana manajemen kualitas ini ditentukan oleh persyaratan proyek. Dan manfaatnya ini tinjauan dapat mencakup fokus yang lebih tajam pada proposisi nilai proyek, pengurangan biaya, dan jadwal yang lebih jarang overrun yang disebabkan oleh pengerjaan ulang. Quality Management Plan ini mencakup tetapi tidak terbatas pada komponen-komponen berikut ini. Yang pertama, standar kualitas yang akan digunakan dalam proyek, sasaran mutu proyek, peran dan tanggung jawab yang berkualitas. Oke, jadi kira-kira seperti itu. Dokumen selanjutnya yang menjadi input untuk proses penjaminan kualitas yaitu Quality Matrix. Quality Matrix sendiri kita dapatkan dari output proses perencanaan kualitas proyek. Quality Matrix secara khusus menjelaskan atribut proyek atau produk, dalam hal ini berarti aplikasi kasir, dan bagaimana proses quality control memverifikasinya. Nah, validasi metrik kualitas diperlukan agar metrik kualitas perangkat lunak dapat digunakan secara efisien dan dapat menjamin keefektifan dari metrik tersebut. Beberapa contoh metrik kualitas antara lain persentase aktivitas atau tugas yang diselesaikan tepat waktu, biaya kinerja yang bisa kita ukur dengan CPI atau Cost Performance Index, yaitu membagi earned value dengan actual cost atau budget yang digunakan dalam proyek. Selain itu, kita juga bisa mengukur dari segi produk, yaitu dengan tingkat kegagalan, jumlah cacat yang diidentifikasi per hari, total downtime aplikasi per bulannya, serta error yang ditemukan per baris kode dari aplikasi. Pengukuran juga bisa menggunakan skor kepuasan pelanggan dan persentase requirements atau persyaratan yang dicakup oleh rencana pengujian yang juga sebagai ukuran cakupan tes. Oke, input selanjutnya dari proses penjaminan kualitas ini adalah laporan risiko. Jadi laporan risiko ini digunakan untuk mengidentifikasi sumber risiko secara keseluruhan dari proyek ini. Dan kemudian mencari tahu driver apa yang paling penting dari paparan risiko keseluruhan yang dapat berdampak pada sasaran mutu proyek. Kemudian informasi dari laporan risiko ini akan dikomunikasikan dengan pihak-pihak terkait yang akan menerima dampaknya. Tujuannya untuk meningkatkan peluang dan dampak positif, lalu juga mengurangi peluang yang merugikan proyek. Selain itu, laporan risiko ini juga bertujuan sebagai bahan untuk mengantisipasi risiko-risiko serupa yang sudah pernah terjadi sebelumnya dan akan terjadi lagi di kemudian hari kemungkinan, sehingga nanti akan dihandle secara tepat, tidak sampai menurunkan atau bahkan merusak value dari proyek. Nah, di sini tuh salah satu output utama dari proses control quality adalah quality control measurement. Nah, sekarang kita lihat dalam proses control quality.
kita pada dasarnya itu mencari masalah atau cacat. Ketika kita melakukan itu, kita hanya bisa mendapatkan dua jenis output, yaitu yang pertama, result of inspection atau hasil pemeriksaan. Nah, yang kedua itu repair work atau pekerjaan perbaikan. Nah, quality control measurement di sini itu merupakan termasuk dalam kategori yang pertama. Pada dasarnya ini adalah hasil dari semua inspeksi yang dilakukan pada control quality, misalnya semua cacat yang ditemukan, jumlah kasus uji yang dieksekusi, disahkan, atau gagal. Nah, quality control measurement ini digunakan untuk menganalisis serta mengevaluasi kualitas berbagai proses yang terlibat dalam suatu proyek terhadap standar organisasi atau pada persyaratan yang ditentukan selama perencanaan manajemen proyek. Nah, pengukuran ini tuh juga dapat digunakan untuk membandingkan proses yang digunakan dalam melakukan pengukuran. Ini juga digunakan untuk memvalidasi pengukuran aktual untuk menentukan tingkat kebenarannya. Karena quality control measurement ini merupakan hasil yang terdokumentasi, sangat penting untuk ditangkap dalam format yang ditentukan melalui proses plan quality management. Penting juga untuk dicatat bahwa dokumen khusus ini juga merupakan input penting dalam perform quality assurance. Ini adalah salah satu input yang diperlukan untuk menghasilkan permintaan perubahan, pembaruan dokumen proyek, pembaruan rencana manajemen proyek, dan pembaruan aset proses organisasi. Ini untuk memastikan bahwa standar kualitas serta definisi operasional itu terpenuhi. Jadi untuk yang kelima itu ada organizational process assets, atau artinya itu aset proses organisasi, yang mana artinya adalah sebuah rencana, proses, kebijakan, prosedur, dan basis pengetahuan khusus untuk digunakan oleh organisasi pertunjukan. Nah, aset ini itu mempengaruhi manajemen proyek. Lalu organizational process assets ini dapat mempengaruhi sebuah proses kontrol kualitas atau control quality process. Nah, apa aja sih yang dipengaruhi? Yang dipengaruhi itu yang pertama adalah standar dan kebijakan kualitasnya. Lalu ada template kualitas, misalnya lembar periksa, daftar periksa, dan lain-lain. Lalu ada masalah dan cacat prosedur pelaporan dan kebijakan komunikasi. Jadi di sini kita menjamin agar kualitas kita tuh yang terbaik.